Hari ini gue nggak bakal bikin kopi, tapi gue bakal kerja jadi tukang bangunan. Kenapa Felix? Kenapa? Padahal barista kan enak, udah indoor, bersih, nyaman, ngapain capek-capek ke construction? Jadi gini, gua udah 2 tahun kerja jadi barista di Sydney, Australia, tapi sebenarnya gua penasaran banget sama dunia construction. Ya buat kita orang Indonesia begitu dengar kerja jadi tukang, pasti mikirnya, wah kerja kasar tapi gajinya kecil. Tapi di Australia tuh kebalik guys, tukang justru dihargai banget dan dibayar lebih tinggi dari barista, bahkan bisa dibandingkan dengan yang kerja kantoran. Gua nggak punya pengalaman jadi tukang, tapi hari ini gue bakal gas cobain kerja 1 hari di construction. Dan gue bakal dokumentasiin semuanya biar kalian juga bisa lihat seberat apa sih kerja jadi tukang di Australia, apalagi buat orang yang bener-bener pemula kayak gue. Tapi jadi tukang di sini lu nggak bisa langsung datang pakai sandal jepit, bawa kopi, terus langsung angkat barang. Lu harus punya sertifikat yang bernama White Card. Nah, buat dapetin White Card ini, lu perlu bayar $120 dan datangi kelasnya full face to face dari jam 8.30 pagi sampai 4 sore. Ngapain aja? Intinya di sini kita diajarin keamanan kerja di site, karena di Australia safety regulation itu serius banget. Di akhir kelas juga bakal ada tes lisan yang pertanyaan tuh simple kayak kalau lu lihat kabel rusak lu harus ngapain, atau yang lebih personal kayak kalau lu ngerasa kerjaannya terlalu berat atau lu nggak tahu gimana caranya lu harus gimana. Kalau lolos lu langsung dapat sertifikat dan udah bisa kerja. Tahu nggak guys, fun fact, kemarin waktu gua ambil white card, trainernya bilang kalau dia udah lama banget nggak lihat paspor Indonesia. Ini berarti orang Indo yang kerja di construction tuh masih dikit banget guys. Gua lagi mau beli boots karena kerja di site tuh wajib pakai boots yang ada steel capnya buat lindungi jari kaki. Ini tokonya dekat cafe gua, jadi gua masih kerja tapi ambil break lebih buat beli. Kenapa nggak beli pas pulang kerja aja bro? Ya karena hari ini hari Minggu, jadi tokonya tutup awal banget guys. Sebenarnya di tempat lain lu harus bawa PPE sendiri, tapi site yang gua datengin besok bilang bawa boots aja, sisanya pakai punya kita. PPE itu singkatan dari Personal Protective Equipment yang isinya kayak high visible vest atau rompi warna terang, sarung tangan, helm, dan masih banyak lagi. Ini dia bootsnya, harganya $230. Sebenarnya ada sih di Kmart yang $6-70, tapi gue sengaja pilih agak mahal biar awet dan lebih nyaman dipakai kerja lama. Cheers, thank you. Guys, hari yang ditunggu akhirnya sampai juga. Sebenarnya gue nggak tahu sih harus expect apa hari ini, karena kemarin gue cuma disuruh datang hari Senin, terus nggak dijelasin lebih lanjut lagi. Ya gue juga sengaja nggak nanya sih. Nggak tau lah nanti trial atau langsung kerja atau cuma datang lihat-lihat doang. Udah lama sih gue nggak ngerasa feeling nggak nyaman kayak gini. Terakhir kali tuh gue ganti kerja dari kitchen ke front staff itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Jadi ya feeling nggak nyaman mulai dari nol lagi. Dan juga ini pengenalan yang perfect banget buat gue guys, karena tempat constructionnya tuh di samping cafe gua, jadi gua masih bisa parkir di tempat yang biasa. Nanti juga gua mau minta kopi gratis sama cafe gua. Gua disuruh start jam 7, tapi kepala tukangnya yang nawarin gua kerjaan ini malah sakit dan gak masuk. Alhasil disambut sama bawahannya yang kurang bisa bahasa Inggris, jadi lumayan bingung disuruh ngapain. Yang kerja di gedung ini sih nyampur, ada bule, Asian, tapi company yang gua kerja hari ini kebanyakan Malaysia sama Chinese. Semua di sini komunikasi pakai bahasa Mandarin guys. Sedangkan gue kan Cina KW ya, gue kan nggak bisa Mandarin ya. Jadi ya language barrier gitu. Cuma ya udahlah. Jadi kerjaan gue hari ini ya disuruh pasang barang ini yang teksturnya kayak kapas tapi lebih kasar di atas platform gitulah. Gue juga baru tahu ternyata ini namanya gas wool insulation yang gunanya buat nahan panas dan meredam suara. Kata orang-orang di sana sih ini kerjaan paling gak enak karena serbuknya bisa bikin badan gatal, mata perih, dan debu juga di mana-mana. Tapi karena gue anak baru, katanya sengaja dikasih kerjaan ini biar ngerasain dulu yang paling susah di kerjaan construction. Yang bikin bingung karena susah komunikasi, jadi gue cuma diliatin sekali doang, gak ngomong apa-apa, terus ditinggal gitu aja. PPE juga nggak lengkap, gue cuma dikasih sarung tangan sama masker. Baru kerja 1 jam mata gue udah perih banget, sampai akhirnya gue sendiri yang minta kacamata. Sekarang udah jam 11, waktunya kita lunch break. Katanya sih break 1 jam. Yuk, let's go.
Ini dia hasil kerjaku hari ini. Gimana guys, rapi nggak? Finish guys, jam 3. Gua barusan langsung mandi, udah fresh banget sekarang. Nah, buat kalian yang penasaran gua yang seorang barista kok bisa nyasar jadi kerja construction, ini ceritanya. Jadi sebelah cafe gua emang kebetulan ada proyek guys. Hampir setiap hari ada aja customer yang datang pakai rompi high vis. Nah, tiap ada yang begitu gua langsung nyosor aja nanya, kerja construction ya? Bagian apa? Susah nggak? Kira-kira gimana ya cara masuknya? Kayaknya hampir 8 dari 10 orang gua ajak ngobrol karena gua emang penasaran banget. Sampai suatu hari yang orang Malay ini emang udah regular customer gua bilang dong ke dia kalau gua tertarik kerja construction. Terus dia nanya, udah punya white card belum? Gua jawab ada, terus dia langsung bilang ya udah Senin datang aja. Jadi ya kuncinya sering-sering ngobrol sama customer aja sih, biar nambah wawasan sekaligus bangun relasi. Jadi yang kepala construction itu yang suruh aku datang Senin itu, tadi kan dia sakit ya, jadi dia nggak masuk. Jadi barusan gua ditelepon, terus gua baru tahu ternyata gaji gua tuh $25 per jam. Gak sesuai ekspektasi gua sih. Soalnya kemarin gua juga ada cerita ke customer construction lain kalau gue bakal kerja sama orang ini. Terus customer ini bilang, oh ini orang ini bayarnya lumayan tinggi, kayak di atas 30 gitu. Jadi aku expect-nya udah 30-an. Cuma ya gak apa-apa sih, kita belajar aja gitu. Kalau ditanya gimana masih mau lanjut construction atau enggak, gua sih suka ya kerjaan tadi. Walaupun dapat job yang bikin badan gatel, tapi tadi tuh kayak seru aja vibes-nya. Kerja sendiri, nggak ada yang buru-buruin, dan kerja sesuai hasil. Beda sama cafe yang kadang kalau sepi harus pura-pura sibuk. Buat sekarang sih gua maunya seminggu sekali aja kerja construction. Biar nambahin pengalaman, isi-isi resume, dan makin kenal banyak alat. Jadi gitu ya guys, pengalaman gua sehari kerja di construction. Kalau kalian pernah nggak nyobain sesuatu yang di luar bidang kalian? Coba cerita di kolom komentar, karena gue pengen banget baca-baca. See you in the next video. Cheers guys.